Baik, selamat malam teman-teman yang online maupun yang offline ya. Saya dari belakang nggak apa ya? Di sini ya? Soalnya ini ada kendala dari PC-nya, jadi harus menggunakan laptop saya langsung. Jadi teman-teman, hari ini adalah proses perancangan prototype-nya. Kalau kemarin kan konsep, saya belum tahu teman-teman udah mulai mengerjakan logonya atau menemukan keywordnya di rumah ya. Harapan saya hari ini udah mulai dikerjakan, apapun itu, ya minimal selesai logo. Ya. Karena logo menjadi hal utama yang akan menjadi media untuk diimplementasikan pada berbagai hal ke depannya, entah nanti menjadi media promosi, informasi untuk brand activation-nya, untuk di event-nya. Terlebih kalau emang udah selesai logonya, bisa mulai mengerjakan maskot seperti yang saya sampaikan di minggu lalu ya. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, apakah sudah atau sampai mana progresnya? Masih sketsa? Oke. Ya, sama saya juga. Semua sketsa? Nanda? Masih mencari? Oke, kalau Mas Faik? Oke, kayak Mas Faik masih ada kegiatan ya. Oke teman-teman, jadi hari ini adalah waktunya saya untuk membantu proses pengerjaan prototype-nya. Jadi silakan disiapkan pertanyaannya. Apakah ada kendala? Dari siapa dulu? Mas Anda ada kendala? Mungkin masih seperti ini saja. Utamanya masih belum banyak. Jadi saya ingin ke implementasinya logonya itu juga bisa memvisualisasikan karakter sehingga masih berkesinambungan sama maskotnya. Rencana saya. Oke. Tapi masih harus cari referensi lagi karena untuk playground kan lumayan luas ya apalagi jadi masih butuh nyari referensi lagi. Keywordnya kemarin udah ketemu kan ya? Keywordnya udah ada ceria, edukatif, interaktif, keluarga, apa. Oke, sekarang coba cari berapa bentuk visual yang bisa dijadikan referensi ya. Oh, kayak nyari shape-nya gitu. Ya, nyari shape-nya dulu semuanya. Kalau Sokatinus? Ya. Terus saya mau bertanya Pak, untuk maskotnya itu kira-kira kalau misalnya pakai hero figur itu sama novel, demografisnya kan masih menganggap itu ada mungkin tabu lah. Oke. Jadi secara historis ya, nggak harus Nyi Kidul, karena itu menjadi hal yang cukup menyeramkan ya untuk orang datang ke sana ya, apalagi anak-anak nanti ya. Harapannya kan banyak orang datang ke sana dan mengkaburkan hawa mistisnya, meskipun sejarahnya seperti itu, dengan elemen-elemen yang mungkin ceria, tapi masih memiliki gaya-gaya yang seperti dituliskan di keyword kemarin. Kemudian pesan-pesan yang ingin disampaikan di konsep kemarin tersampaikan. Misalkan boleh mengambil burung tertentu yang berkaitan dengan daerah, wilayah misalkan. Itu terkenal dengan burung apanya, atau dengan ikannya, kan bisa. Jadi kita pilih yang berhubungan dengan hewan-hewan aja, yang memiliki bentuk-bentuk yang unik, lucu, kemudian bukan lucu ya, ciri khas dari sebuah tempat tersebut. Kapan hari pernah ada yang ngangkat pantai di Probolinggo ya. Jadi karakternya emang karakter cewek, anak-anak cewek gitu, dengan topi ikan, beserta tongkat. Di tongkat tersebut ada burung juga. Jadi ada karakter yang dirancang oleh dia. Itu juga boleh.
Tapi pastikan logo dulu ya, logo dulu ya. Oke, punyamu apa? Inflasi. Kibatnya apa aja kemarin? Oke. Kalau kampung tempe, saran saya dibuat sedikit lebih abstrak ya. Tidak harus menyerupai tempe atau tangan homemade, tidak harus ya. Jadi lebih abstrak nggak apa-apa. Kalau daun pisang, ya coba aja. Nanti jangan sampai terkesan seperti produk ya. Karena ini please. Oh, saya ingin hari ini kalau bisa logonya udah tervisualkan ya. Oke, Mas Faik, progresnya sampai mana? Ya Pak, saya masih ini sih Pak, proses bikin thumbnail sama ada dokumentasi event juga. Jadi untuk event saya ngangkat ada acara himpunan PAUD gitu waktu itu. Riset kedua, observasi kedua sih, sempat buat foto-foto sign juga kan sebelumnya disampaikan ini ya Pak, penanda tempat itu ya. Nah itu belum saya Ya, ambil, jadi sempat ke sana lagi. Itu sih Pak. bisa ditunjukkan progresnya. Masih ini sih Pak, saya ada meeting nanti dulu mungkin ya, belum bisa share screen. Hmm, Pak Yudi, Ya. nanti kalau misalkan kan kita pastinya membuat thumbnail Ya, ya, itu nanti untuk dijadikan logonya kita yang memilih atau Pak Yudi? kalau hari ini dibuat, saya yang bantu pilih. Oh iya iya. Karena minggu depan udah pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 harus presentasi. Oh iya. Jadi minggu depan mau nggak mau harus udah selesai visualnya. Termasuk mockupnya, dan kalau GSM full kayaknya nggak sanggup ya teman-teman ya. Kita buat GSM mini aja, mungkin nggak lebih dari 20 halaman. Oh iya. Ini aja yang dibuat, jadi yang lainnya boleh di skip aja. Seperti thumbnail kan, ya boleh ada, boleh enggak. Grid system sedikit aja. Oh iya. Kalau dulu kan full ya, termasuk generasi dan sebagainya. Kita buat yang simpel-simpel aja. Kemudian apalagi kemarin yang ya itu kayaknya nggak perlu di apa ya. Ya mungkin boleh ada lah, tapi jangan terlalu fokus pada teknis karena konsep yang lainnya kan masih banyak tuh. Oh iya. Kayak eventnya, desain poster dan sebagainya. Jadi lebih arah ke sana aja. Penting logonya simple, mungkin 5 halaman untuk presentasi logonya. Sisanya untuk yang tadi, yang banyak tadi, mockup dan event dan apa maskot. Oh kalau merchandise. Maskot boleh. Intinya media implementasi dari logo tadi. Masuk di maskot ke merchandise. Tadi Untuk kan medianya kemarin minimal 3 ya Pak ya, kalau nggak salah. Termasuk yang environment. kalau medianya plus itu harus banyak. Tapi nggak apa lah, untuk di kelas kita ya buat 5 nggak apa. Iya. Media apa itu? Oh, Campur. Saya kan playground ya Pak. Jadi saya berencana nanti untuk membuat, kan ada 4 komponen. Pertama itu logo, terus habis itu yang sub logonya. Sub Sub, logonya itu oke. rencana ada 2. Yang satu buat merchandise, jadi tidak hanya untuk playground, tapi orang-orang juga bisa membeli merchandise kayak toys atau apa gitu. Oke. Sama kafenya, jadi sub logonya ada 2 jenis. Terus untuk selanjutnya maskot, sama yang terakhir
itu yang environment-nya ya termasuk event. Oke, kita kembali ke konsep merchandise ya. Iya. Merchandise itu sebenarnya bukan untuk diperjualbelikan. Ya. Jadi mereka harus ngapain dulu atau membeli layanan apa dulu untuk mendapatkan merchandise tersebut. Jadi tidak ada diperjualbelikan kecuali souvenir. Ya, souvenir baru boleh diperjualbelikan. Kalau merch kebanyakan kan untuk event tertentu ya. Kemudian untuk seri tertentu, untuk edisi tertentu, dan nggak harus selalu ada, bisa berubah-ubah karena kalau emang di stuck di situ aja selama 10 tahun orang bosan kepada media tersebut karena udah banyak yang punya, misalkan bisa beli kan bukan sebuah kebanggaan untuk orang mengejar itu. Jadi konsep merchandise adalah tidak diperjualbelikan tapi harus ngapain dulu baru mendapatkan itu. Kalau misalkan environment berarti desain signage kayak gitu ya? Iya, desain sistemnya boleh mural dindingnya. Kayak misalkan ini kayak tempat masuk, exit kayak gitu juga bagian. Iya, itu termasuk juga. Dan totem juga bisa. Apa? Totem sign. Totem itu seperti punya POM. Seperti remote tinggi. Oh iya, Nah, iya, itu kan iya. ada Yang papan. biasanya paten itu Ya, Pak, ya? totem. Itu dinamakan totem. Kalau punyanya McDonald kan tiang, bawahnya kosong. Iya. Kalau totem biasanya padat ya, sampai ke atas. Kayak pinggirnya Mas Robi. Iya. Oh Tapi itu kan kecil tuh. iya. Ya, seperti itu. Tergantung konteksnya juga, isinya apa. Totem dari segi fisiknya aja sih, disebut sebagai totem. Masih Pak, mau izin Ya, nanya. silakan, Mas Baik. Tadi kan sempat dengar ya perbedaan merchandise sama souvenir ya tadi. Souvenir. Ya, itu kalau dari segi bentuknya sendiri, apakah berbeda juga Pak? Atau kurang lebih sama, tapi beda penggunaan beda launchingnya kapan gitu? Iya. Kalau souvenir biasanya ya, itu penanda dari sebuah wilayah tertentu. Atau ciri khasnya itu menandakan acara tertentu, misalkan Borobudur ya. Jadi souvenir yang dibawa ya berkaitan dengan Borobudurnya, entah bentuk Borobudurnya, kemudian benda-benda yang materialnya dibuat dari daerah tersebut seperti batok kelapa, kayu khas daerah tersebut, atau acara pernikahan mendapatkan souvenir. Jadi souvenir tidak memiliki brand tertentu, tapi kalau merchandise memiliki brand. Sebenarnya di situ letak perbedaannya ya. Jadi ada brand tertentu yang tertulis atau mewakili perusahaan pada benda yang dijadikan gift untuk orang yang hadir di situ atau membeli produknya. Ya Pak, cukup jelas. Mungkin saya ingin kembangin ke arah sana juga ya, karena ini destinasi wisatanya juga saya baru nggak belum ada souvenir sama merchandise-nya juga itu. Nanti mungkin saya coba hubungkan lagi sama kata kuncinya. Makasih Pak. Ya. Kalau pantai itu bisa ambil simbol dari air, simbol pusaran air ya, bagus. Kalau kampung tempe, nah itu, kalau dibuat rumah double 3, nanti seperti produksi rumahan tempe, olahan tempe, ya kan? Kalau dibuat simbol tempe, dikira jualan tempe, ya. Nah maka dari itu simbolnya bisa abstrak.
flagmak tuh yang digunakan untuk panjangan simbol. Sulit buatnya. Ya, harus kepikiran. Coba mana logo, coba cari logo logo village. Nah, ini seperti ini. Ini boleh monoline itu ya. Kalau ini solid shape. Jadi kalau monoline garisnya harus sama semua. Tidak ada bidang yang diwarnai di dalamnya atau diblok di dalamnya. Tapi kalau solid shape semuanya tebal. Sementara garisnya menjadi lubang atau menjadi negatif. Nah, dibuat seperti itu aja. Mana? Bagusan mana? Village atau yang ini? Yang ini ada dua nih. Ada yang solid sama bukan solid. Solid itu tim tentaranya di Game of Thrones. Solid aja. Oke, coba diterapkan di ini. Adobe. Pakai Corel atau Adobe? Dua-duanya. Oke, silakan dibuka. Itu ada Corel sama Adobe di juga kok. Mas Faik juga silakan berproses di rumah ya, nanti di akhir sisi tunjukkan ke saya ya progresnya ya. Akbar coba buka ini Baku Design ya, Baku Design City, Baku Design City. Nah itu ada ya semua itu. Ini elemen-elemennya juga dibuka. Gitu ya. Bisa nggak kamu buat biji dari elemen-elemen ini? Mungkin ada yang mewakili biji apanya? Soybean-nya, kedelainya. Ada yang mewakili perdesaannya, segitiga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian industri bisa dibuat dengan segi 4 di tengah ada lingkaran, melambangkan mesin. Setengah lingkaran atau garis-garis itu bisa melambangkan perputaran ekonomi. Nah, seperti itu coba. Ini semua itu bisa diwakilkan. Tinggal kamu nanti buat warnanya aja. Sekarang sebagai dasar shape-nya bisa nyoba tuliskan aja beji gitu, menggunakan font-font sans serif di AI-nya. Oke, ini Rogatini sudah nemu jalannya nih kayaknya. Oke, yang mana itu? Ini Apa? referensinya. Iya, masih coba-coba kayak gini. Warnanya apa yang ketemu nanti? Kuning sama ungu. Yang akan dipakai 3 warna. Kalau nggak salah itu warna kayak toska. Oh, CMY. Iya, cek. Tapi kebanyakan logo apa ya? Yang ada logo tag itu bukan kayak. Nggak apa, nggak harus menggunakan logo Mac sih. Type pun bisa dibentuk-bentuk toh. Ada beberapa letter yang dirubah mungkin di dalamnya ini. Atau letternya membentuk apa. Jadi boleh membuat banyak varian. Rogatinus bimbingannya siapa untuk TA seminar? Pak Waldi. Udah sering bimbingan? Sudah 1 kali. 1 kali. Si Akbar judulnya Masih belum nemu Pak ya. belum nemu judul. Sudah judul tapi Heeh. masih belum yakin. Loh, coba apa judulnya? Yang dirasa yakin. Saya kan sudah tanya-tanya, yang animasi itu nggak bisa katanya. Terus
Halo Pak, permisi. Ya, bagaimana Mas Faik? Ini saya ada bikin flyer mungkin ya buat eh, Gimana? bikin desain flyer buat media cetak. Ini, apa suaranya kecil ya? Oh, enggak. Tes tes. Masih Nah, kecil ini Pak? besar nih. Ya, Oke. Ini saya boleh share screen ya. ya Tadi silakan, bikin silakan. barusan. Oke, Kelihatan ya Pak? ya sudah. Nah ini saya sempat foto dari depan juga ya. Ini depannya benar-benar kosongan gitu ya, nggak ada eh, yang unik sih. Ini juga cuman kayak tulisan harga masuk gitu ya. Jadi saya bikinin flyer gitu sih Pak. Desain barusannya. Bikin simple aja sih gini tadi. Mungkin untuk progres ini dulu sih Pak. Saya kalau logo masih bimbang sih untuk masih beberapa opsi gitu ya. Masih sketch. Belum saya foto juga itu masih di kertas. Itu sih Pak. Ya, itu maskotnya itu yang kuning. Itu patung sih Pak. Jadi di sana banyak patung-patung gitu Pak. Oke, Jadi oke mungkin saya lihatin ya. Di sini ada kalau saya juga sangat minim ya Pak. Ini cuman musola, kamar mandi, oke. nggak ada arah jalannya ke arah mana itu benar-benar kayak open aja gitu. Open ada taman buat anak-anak bermain, ada patung-patung ya banyak. Bahkan tempat sampahnya juga dari patung gitu Pak. Hmm, Nah kayak ini tuh tempat sampah tapi dia patung gitu. Gitu sih Pak. Nih ini ada lubangnya nih mungkin kelihatan ya. Nah ini tempat sampahnya kayak gini Pak. gimana nanti ngambil sampahnya? Nah itu saya kurang paham. Uniknya gitu Pak. Mungkin saya juga kepikiran apa tadi Pak katanya Pak yang totem itu Pak. Ya, totem signage. Nah itu juga kayaknya perlu soalnya ini nggak ada alur arah jalan masuk dan keluar gitu Pak. Padahal Oke. tempatnya relatif luas ya. Jadi udah masuk itu kayak ada 3 jalur tangga gitu turun lurus ke bawah. Cuma nggak ada rutenya gitu. Kalau untuk tempat wisata semacam ini, saran saya lebih ke gate ya. Jadi semacam Hmm, gerbang, entah berbentuk ars atau setengah lingkaran itu ya, atasnya lengkung. ini Pak ada sih dia Oh, kayak udah ada. gini. Cuman kurang mewadahi sih menurut saya ya. Iya. Soalnya dia kayak ada kata-kata apa ya kayak caption aja gitu ya. Terus ada bahasa Jawa juga satunya kalau nggak salah di yang bagian belakang mana ya? Sebentar. Ini agak campur deh Google Foto ke Oke. sortir sendiri. Ada sih. Berarti secara penggunaan bahasa tidak konsisten ya di situ ya. Iya betul. Ini enggak sih? Oh ini yang tadi ya. Pokoknya di depan sini kan bahasa Inggris ya Pak. Di Ya. belakangnya ini yang pintu ke arah keluar itu bahasa Jawa Pak. Nah itu agak Oke. unik juga sih. Soalnya kan lokasinya di Jawa Barat ya di Sukabumi. Entah saya belum tanya juga si pemiliknya apakah dia orang Jawa atau gimana gitu ya. Cuman bahasa Jawa itu di tulisannya. Hmm. Itu sih Pak. Ya, kalau dari hasil foto-foto ini ya, Ya, kayaknya nanti logonya lebih ke abstrak mak. Jadi abstrak. eh, tidak berbentuk angsa, tidak berbentuk air secara simbolik, secara mm-mm, apa ya, clear ya. Jadi lebih mm-mm, ke abstrak aja. Semua potensi atau keyword yang paling kuat, entah tiga mm-mm, atau empat, bisa divisualkan dalam bentuk shape, kemudian disatukan mm-mm, shape tadi menjadi satu kesatuan untuk mewakili logo marknya. Nah, sementara silakan dicari logo tab yang cocok untuk mewakili dari Taman Angsa ini ya. eh, untuk sejauh ini sih yang saya lihat di sana nggak ada logo ya, lebih ke tulisan aja gitu ya Pak. Kayak trademark Taman Angsa gitu. Kemungkinan sih
Saya ada gambarannya itu bikin logo yang seperti yang kata Bapak ya, yang mungkin agak abstrak. Juga ada tulisan wisata renangnya gitu di bawahnya mungkin untuk memperjelas ya. Soalnya ya di sini nggak ada angsanya gitu, cuman patungnya aja. Ya, Itu sih aneh. Iya, ya. gitu sih Pak. Ya untuk warnanya boleh sih buat sesuai dengan targetnya ya. Kalau emang targetnya Hmm, lebih banyak ke anak-anak, bisa dibuat colorful. Kalau emang targetnya untuk ibu-ibu ya, mm-mm. atau apa itu remaja atau apa kemarin. Remaja, nggak ke remaja sih Pak, ke anak-anak dan orang tua gitu sih. Oke, berarti colorful, colorful. Iya, Nanti colorful color. gitu. Mm-mm. Mungkin dari saya segitu aja dulu ya Pak, yang bisa Ya progres silakan cari selanjutnya referensi logo Pak apa logo park. Oke. ya dengan tema-tema Pak, entah pantai atau taman main atau kolam. Sama mohon maaf ya Pak, ini saya belum bisa apa share cam juga nih. Iya, iya, Oke, terima kasih. iya. Teman-teman hindari warna primer ya. Oke, oke. Pakai grid. Apa grid? Shortcutnya. Control R. Keluar. View berarti, di view ya. Ini ada grid system. Jadi warna primer itu menggambarkan targetnya adalah menengah ke bawah. Oh, Merah. Oke. Jadi kesannya kurang mewah. Warna tersier itu mewah. Sekunder juga lebih enak dilihat daripada warna primer. Nah, itu. Logo tab aja. eh, masih coba cari-cari lagi juga. Hmm. Masih belum nemu yang sesuai aja. Tapi bisa nggak anak-anak baca kalau fontnya seperti itu? Oh, iya. Nah, itu PR-nya. Gimana? Masih sulit Pak kalau nggak ada Di bagian sketsa. mana? Di bagian mana? Ya mau bentuknya kalau nggak ada sketsanya itu Oke. sulit. Saya mau bentuknya Apa itu? belum berani. Mau ngirim dari HP. Pakai ini aja apa? WhatsApp web, tapi apa? Versi webnya apa? Di Chrome bisa. Oh, buat nyimpen juga nanti ya? Iya. Hmm. Pakai incognito window aja. Shape-nya jangan ngikutin font-nya, kalau bisa font-nya ngikutin shape-nya. Berarti buatnya line, bukan shape. Lingkaran di crop-crop. Sulit juga ya? Nggak biasa pakai AI. Biasanya pakai apa? Corel.
Hmm. Dulu PKP. Di HP apa aplikasinya? Wah? Iya. Emang nggak cukup ya 7 kali pertemuan untuk ngerjain branding place ya? Iya, soalnya emang luas banget ya. Iya, soalnya banyak produk-produk dari media plus branding itu banyak banget. Jadi kita akan ada permakluman untuk itu. Kita usahakan dikejar dulu. Iya. Oke, di grup kan saya kirim tadi ya, barusan ya. Nanti bila boleh bisa dicek. Jadi mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki ya. Jadi ada beberapa yang harus kita tinggalkan, termasuk elemen visual untuk konsep eventnya boleh opsional ya, boleh tidak dikerjakan. Jadi cukup konsep tertulis saja seperti kemarin, tapi yang wajib adalah logo, kemudian maskot usahakan ada, meskipun hanya satu untuk maskot ya. Kemudian yang ketiga, media implementasi dari logo dan maskot itu dalam bentuk mockup aja. Misal untuk merchandise, kemudian poster untuk brand activation, atau motion video untuk logo juga boleh. Kemudian environmental itu juga mockup aja, seperti signage yang saya jelaskan kemarin. Kemudian bisa stick atau panggung yang mungkin digunakan menetap di sana atau hanya sementara. Ambient media juga boleh. Silakan dipilih aja, nanti ditentukan kebutuhannya apa. Yang nomor 5 opsional aja, kalau cukup waktunya boleh dikerjakan, kalau nggak cukup ya boleh untuk ditinggalkan. Jadi cuma konsep terus saja di laporan yang kemarin ya. Gimana? Mungkin masih agak mundur sih. Nanti Gimana? dari thumbnail ini ada yang Pak Ibu bisa lihat dari apa ini? Niltopia ya? Iya, namanya. Ini bisa lihat. Top. Yang Untuk yang tempat bermainnya itu ya. iya. Yang naik terus kemudian meluncur.
targetnya anak-anak. Nah, itu sulit nanti. Ini bagus. Yang Ini mewakili apa tuh? Tempat bermain yang ada besinya itu. oh yang ini ya? Yang A tuh. Iya. Iya. P-nya mungkin bisa mewakili bendera. Itu udah ada bendera di atasnya A ya. Oh iya. Nah. Jadi kalau di mana itu Al-Fatih kan ada center untuk tempat bermain tuh. Area bermain anak di tengah-tengah. Oh iya. Itu kan ada tempat panjat apa tuh? Oh iya. Ruangan, Kayak kemudian poster. ada lorong-lorong ya. Iya. Nah, bisa nggak itu dibuat satu menyerupai satu paket tempat bermain tadi? Atau nggak ada di situ di Littopia? Sebenarnya ada Pak. Ada itunya juga sih. Tapi ya apa masih belum kepikiran untuk diimplementasikan ke sini karena ya apa ya masih bingung untuk nempatinnya yang cocok kayak gimana. Oke. Masih ingat ini ya, Gestalt ya? Nah, itu yang apa kayak bulat-bulat itu. Atau Gestalt. Teori psikologi visual. Masih lupa? Udah lupa? benar. Itu yang mirip kayak bukan sih itu bahasa rasio sih. Bukan ratio. Teori psikologi, proximity, closure, figure and ground. Coba cari. Teori psikologi Gestalt. Teori psikologi Gestalt. Visual. Nah, prinsipnya apa aja tuh? Nah, grand ground itu. Kedekatan. Kalau ini untuk web ya. Kalau untuk yang logo ada sendiri. Lebih jelas gambar. Prinsip Gestalt untuk logo coba gitu. Nanti akan kelihatan. Nah, nanti coba terapkan yang figure and ground. Pada logo tab-nya. Meskipun tidak menggunakan logo map, nggak apa-apa. Tapi ada teori-teori ini yang kamu terapkan di logonya. Hal ini akan sejalan ketika nanti ujian TA ya. Kan ditanyakan ketika menang logo menggunakan teori apa. Salah satunya adalah teori Gestalt, Gaussian ratio. Satunya apa? Grid system boleh. Berarti basicnya apa ini misalnya kayak Kan seperti Vecdeck tadi. Vecdeck tadi kan ada anak panah. misalnya kayak di playground kan ada ya kayak ininya Iya. itu di apa ya, maksudnya kayak dikombinasikan dengan Iya, teksnya. tidak harus menyerupai ini banget sih. Tapi bisa nggak itu dibentuk menjadi elemen yang Mewakilkan mewakilkan salah satunya. Jadi simplifikasi dari benda aslinya. Kalau di mata kuliah bahasa visual, Anda nggak pernah dapat ya, sama nggak pernah dapat ini. Karena udah dikonversi. Sebelumnya ya, sebelumnya. Itu ada proses simplifikasi bentuk. Jadi bentuk membuat shape, bentuk yang rumit seperti ini, dari foto ini jadi bentuk yang sederhana.
Ini kan bisa jadi A. Saya tanya tadi, apakah menyerupai ini? Gimana? Iya. Saya ambil mungkin M jadi kayak harusnya Ya bebas sih, cuma apa referensi aja. iya. Gimana? Masih berproses. Kita 15 menit lagi ya. Memang nggak cukup kita apa untuk ngerjain proyek place branding dalam waktu singkat. Jadi kita akan lebih banyak ke media-media yang inti aja.
Udah mentok kayak ini. Apa? Enggak apa, yang penting jadi. Aplikasi apa ini? Motion. Oh, bisa buat logo juga. Biasanya yang di sini Itu juga bisa buat. sebenarnya Hmm. konsep kreatif. Oke. Itu ada keyframe-nya. Coba bisa nggak? Untuk buat smooth-nya bisa. Oh, I see. Baru tahu saya ini aplikasinya. Biasanya pakai Apa? dipakai orang dengan cita-cita. Maksudnya apa itu? Tren video gitu ya Pak. Oh, iya. Buat looping videonya. Buat kayak apa ya? Kok saya ketinggalan zaman ya? Video joget-joget terus ada tur-turnya kayak gitu. Cuma saya nggak gitu orang joget. Kok lebih cepat pakai ini? Udah biasa. Berarti kamu adalah satu perancang visualnya untuk tadi hidupnya. Hidup apa tadi? Udah cukup biasa. Ya, Iya, sering dapat job untuk itu. dulu kan pas COVID ya, saya Hmm. mulai Oh, oke. besar wacananya Wah, hampir 3, oh iya? hampir 4.000. 4.000. Namanya apa? Coba ada nggak di situ? Di sini coba. Ini misalnya mau kita portfolio arrangement. Hmm. Ini pakai apa nih? Pakai HP semua. Coba satu-satu. Yang menurutmu paling Gimana ya? apa lah? Iya, paling populer. Shop di shopping. Wah, 35.000. Yang lihat. Coba play. Ini juga pakai itu tadi. Iya. Kok bisa 3D? Ya, ada caranya. Caranya. Ini cuma view-nya banyak tapi kayaknya kayak kurang suka deh. Sekarang. Oke. Sip. Bagus. Sekarang dilanjutkan. Jam berapa ini?
sangat sebenarnya, tapi progresnya belum ada yang selesai. Nyerah. Ya, sketsanya sudah. Iya, guys. Sebenarnya kalau saya menyarankan lebih menggunakan bentuk-bentuk abstrak aja. Seperti logonya apa namanya? Jadi kalau saya biasanya lihat referensi logo itu di Pinterest, cari aja pak logo atau Hanya di daerah itu mikro terus kan. iya, selalu banyak yang ini. Iya. Oke. Berhenti. Mm-mm. Oke, gimana nih? Jadi lanjutin di rumah atau di sini sampai pagi? Saya Nah itu udah mulai kelihatan tuh. iya. Cuma LI itu yang kelihatan seperti U nanti untuk anak-anak dibacanya. Oh. Nah PR-nya itu. Iya, iya. Harus ada tulisan. Mm-mm. Seperti W juga kadang. Oh iya. Kita absen dulu. Dia ngadir cuma 4 mahasiswa hari ini. Baik, terus Anda Akbar sama Rokatinus. Kayak gitu ya, kayaknya kita lanjut di rumah deh. Gimana minggu depan bisa diselesaikan ya? Wis. Itu tadi yang saya kirim di grup itu aja, wis. Nggak terlalu banyak ya. Yang penting logo jadi, maskot satu aja, nggak harus satu pasang. Kemudian media implementasi dari logo tadi kemana, nanti ke kaos kah atau ke apa, kop surat atau bebas, nanti silakan cari mockupnya. Sama environment, bebas, nanti boleh sound system, atau apa tadi, gerbang juga bisa. Yang nomor 5 itu apakan aja, boleh dikerjakan boleh enggak personal. Ya. Kalau merchandise kayak botol tumbler terus apa kayak gantungan pin kayak pin gitu. Ini apa termasuk merchandise? Iya termasuk. Sebenarnya media-media apapun bisa jadi merchandise ya, asalkan ada logonya, asalkan mendukung sebuah brand tertentu. Kalau logonya hilang, bukan jadi merchandise lagi, jadi souvenir. Kalau berarti kan ini ya Pak ya, apa playground dari mana? Kalau kotak makan Bisa. Tapi juga dipertimbangkan atau dipikirkan akan didapat ketika mereka ngapain. Apakah mereka ketika membeli 10 tiket dapat 1 kotak? Nah itu bisa diberikan. Makanya dalam konsep desain kemarin disebut sebagai strategi kreatif. Ada konsep kreatif untuk merancang medianya, ada strategi kreatif untuk penerapan medianya gimana, implementasinya gimana. Ya, itu juga harus dipertimbangkan ya, karena nanti latihan juga untuk TA teman-teman, karena semester depan harus sudah ngerjain karya yang benar-benar cetak ya. terakhir Pak, udah nanya kan saya kadang masih bingung merchandise yang arahnya buat kan ini buat tugas saya juga sih media promosi sama informasi itu merchandise bedanya Merchandise, iya. semua merchandise untuk promosi. Oh udah pasti untuk promosi. Iya, harapannya untuk promosi. Buat apa terus kita buat merchandise? Ya. Oh iya. Kalau merchandise-nya itu semacam produk seperti burger itu bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Kemarin kalau nggak salah Pak Alvin bilang awalnya boleh tapi terus kayak nggak bisa gitu.
board game, tapi dalamnya ada logonya nggak? Programnya itu jadi ilustrasinya itu ilustrasi dari karakter-karakter dari IP-nya yang punya itu. Oke, berarti lebih banyak proses pengerjaan ilustrasi daripada brandnya. Iya. Nah, itu nggak boleh. Jadi usahakan komposisi antara brandingnya dengan ilustrasinya diatur. Jadi gitu. Kalau komposisi merchandise-nya banyak daripada ilustrasinya, baru boleh. Saya belum tahu sih kok masalahnya yang jelas seperti apa. Pastikan kalau memang lebih mengarah ke ilustrasi, ambillah judul branding merchandise ya, atau paket merchandise, bundle pack ya, untuk brand apa. Jadi buat aja banyak merchandise, kemudian ilustrasinya buat di setiap merchandise tadi. Dan harus bercerita. Misalkan gitu. Misalkan Anda membuat maskot ya, yang terapkan pada merchandise. Nah, maskot ini di dalam ilustrasi tersebut ada ceritanya, entah tersandung atau meledakan cairan, jadi splash gitu. Yang penting ada ceritanya. Itu bisa masuk di branding, ilustrasi juga kuat. Nah, ya meskipun gambarnya statis ya, tapi kan ada cerita di ilustrasi tersebut. Seperti yang ini, ngapain dia? Gambar apanya ini? Asia Nation-nya nih, Anesnya nih. Ngapain? Kecuali dia dikejar oleh si dogi atau dikejar burung, ada ceritanya. Iya. Itu. Tapi background-nya harus tetap bisa diterapkan di berbagai warna ya, saran saya. Modeling masker itu juga termasuk branding ya? Tergantung fungsinya. Sebenarnya gini gitu teman. Orang branding itu adalah konseptornya, art directornya. Sementara teman-teman yang di fotografi ya mungkin atau di ilustrasi itu bisa menjadi partner untuk art director tadi atau mengerjakan setiap kebutuhan media yang terjadi saat orang branding tadi melakukan riset. Untuk garisnya sejajar, tergantung dari kebutuhannya saja. Jadi kebanyakan orang branding konseptor. Punya tim grafis juga yang ngerjain logonya. Makanya kenapa saya sampaikan bahwa konsep itu harus jelas dan dapat dipahami oleh semua orang. Ketika kita punya konsep, adik-adik kita yang di SMK bisa mengerjakan konsep yang kita tuliskan. Oke gitu ya, jadi minggu depan buat aja dulu ya. Iya. Nanti bisa kita diskusikan di minggu depan. Oke, semua ada saya absensi teman-teman. Jadi sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Baik yang offline maupun yang online? Judulnya oke. Tadi sempat buka tapi pas kelas semua. Hari ini saya banyak kelas ya, jadi sabar ya. Yes, nanti tak kabari lagi. Di lainnya nggak ada? Mas Faik mungkin? Cukup sih Pak, mungkin nanti sambil melengkapi kalau bingung di WA. Oke, silakan. Nanti kalau ada apa terkait dengan konsepnya, visualnya boleh langsung di grup aja ya. Di-share gambarnya bebas. Oke, yang di offline udah? Oke, cukup ya. Oke, teman-teman kalau gitu silakan progresnya dilakukan di rumah ya, karena kayaknya udah mentok semua berpikir di ruangan ya. Bisa dilakukan ketika malam hari atau tengah malam hari, biasanya informasi atau ide itu datang ya. Oke,
Oke, kalau gitu silakan istirahat teman-teman. Untuk hari ini saya Heri, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih banyak.